Pemirsa Yudi TV dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Yuji Talk eksklusif terkait dengan ibu kota negara, rencana kepindahan ibu kota negara kita. Telah hadir dalam acara ini para narasumber, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suryo Satyo, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Dan juga Dr. Insinyur Ruswandi Tahrir, selaku Ketua Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Pak Ruswandi. Dan nanti akan menyusul Bapak Insinyur Kartiko Sukono, Dirut PT Indosmart Teknologi. Baiklah, topik kali ini kita akan membahas tentang energi hijau bagi ibu kota negara, ya. Rencana kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Dan ini sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, masih baru, ya. Dan harapannya menurut undang-undang bahwa ibu kota negara diharapkan akan menjadi benchmark atau semacam referensi untuk bagaimana kota-kota di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dan ibu kota negara nantinya akan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi rujukan dari kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, salah satu dalam hal ini adalah terkait dengan topik energi hijau bagi ibu kota negara. Nah, saya akan bertanya dulu nih ke Pak Ruswandi selaku penggagas topik ini dari Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana. Kenapa ini penting, Pak, untuk diangkat sebagai topik terkait dengan rencana kepindahan ibu kota negara, energi hijau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, menyikapi pertanyaan dari Pak Razik tentang mengapa tema ini yang diangkat, sebab dunia sekarang ini sedang menghadapi masalah besar, yaitu masalah perubahan iklim, anomali cuaca dan sebagainya, yang akibatnya berdampak kepada kehidupan umat manusia di dunia. Untuk itu kami selaku Ketua Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim menggagas pertemuan seperti ini untuk berdiskusi sebentar apa yang harus kita lakukan. Berbicara mengenai IKN, ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan, pulau tropis terbesar di dunia, tropis basah itu, yang akan menjadi lokasi ibu kota negara tercinta kita ini, kita harus mewaspadainya sedemikian rupa sehingga pembangunannya tidak untuk merusak, karena ini kepentingan umat manusia. Untuk itu kami mengontak beberapa pakar yang memang sudah menggeluti bagaimana istilahnya itu mengamankan satu kawasan luas seperti Kalimantan ini, supaya pembangunan tetap berlangsung, tetapi kehidupan umat manusia tetap berjalan dengan baik. Kebetulan pada 2016, waktu saya berbicara di Kemenko Perekonomian, saya mengatakan, waktu itu tahun 2016, 2020 kita harus sudah punya harus punya kota baru yang berwawasan lingkungan. Kota hijau cerdas waktu itu istilahnya. Tapi perkembangannya sekarang sudah banyak sekali para ahli yang menangani masalah ini. Untuk itu sudah hadir di antara kita adalah Profesor Adi, Guru Besar Fakultas Teknik UI, yang memang menangani itu. Ada kecocokan antara saya dengan beliau, karena bagaimana memanfaatkan lahan sedemikian rupa tanpa merugikan salah satu pihak, terutama masyarakat di sekitarnya itu. Beliau dengan konsep seluler ekonominya itu menarik sekali untuk dikembangkan itu. Untuk itu kami persilahkan Profesor Adi untuk melanjutkan. Baik, Pak. Jadi artinya sebelumnya memang sudah ada gagasan, Pak, ya, untuk membangun kota yang berbasis energi hijau tadi selain ibu kota negara. Sebelumnya sudah ada gagasan untuk itu. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan nih, Prof. Kira-kira apa nih mungkin agar pemirsa ini bisa lebih paham ya, yang dimaksud dengan energi hijau itu bagaimana, Prof?
Baik. Ya. Terima kasih Pak Razik. Terutama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Jadi memang sebagai suatu kota yang nanti akan dibangun, IKN, itu adalah sesuatu yang merupakan tantangan yang menarik bagi kita, apalagi berkaitan dengan masalah lingkungan yang sekarang ini menjadi sorotan di Indonesia khususnya dan internasional, sehingga makin terasa bahwa menjadi masalah kita memerlukan solusi. Nah, IKN ini adalah ibu kota yang nanti tentunya akan menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis dan mungkin juga industri. Nah, ini diharapkan bahwa energi yang menunjang dalam kegiatan ibu kota negara baru ini perlu dipersiapkan yang kemudian berbasis kepada lingkungan atau berbasis kepada ya tanaman maupun biomasa, dan kemudian berbasis pada lingkungan juga, mungkin air, angin dan seterusnya, karena memang sudah di state oleh Bapak Presiden. Iya. Mulai harus menggunakan energi terbarukan, gitu Pak. Iya, iya. Ya, ini rupanya kan sebetulnya energi hijau itu yang dimaksud bedanya dengan energi dengan apa? Kepentingan untuk lingkungan yang berkelanjutan itu seperti apa, Bro? Ini kan sebetulnya Indonesia memang potensial ya, dari dulu potensial gitu. Iya. Ada air, kemudian juga ada angin gitu. Iya. Itu cuman belum termanfaatkan secara maksimal. Iya. Nah, kira-kira ini akan ketika kita akan pindah ke ibu kota negara yang baru seperti yang di-state oleh Pak Presiden, bahwa ini akan menjadi simbol modernitas atau simbol teknologi bagaimana menangani perkotaan yang berkelanjutan tadi. Gitu. Nah, kira-kira konsep apa yang bisa ditawarkan nanti ini terkait dengan IKN? Karena selama ini sebetulnya memang potensi sekali ya di Indonesia. Cuman itu belum tergali untuk diimplementasikan di berbagai kota di Indonesia. Tadi Pak Dr. Ruswandi sudah sedikit menyampaikan bahwa tahun 2020 sudah ada gagasan untuk membangun kota dengan tadi kota energi hijau. Nah, kira-kira bagaimana ini artinya rencana implementasi untuk membangun kota dengan wawasan energi hijau ini? Ya, tadi mungkin sudah disampaikan tentang konsep yang saya sampaikan oleh Pak Prof. Ruswandi, bahwa konsep sirkular ekonomi itu menjadi salah satu yang sirkular ekonomi. Ya, yang penting bahwa setiap kelompok masyarakat itu bisa berkembang. Jadi sirkular ekonomi sebetulnya merupakan suatu siklus yang kemudian mencakup lingkup yang besar. Jadi berbagai pihak nanti akan merasakan suatu proses pengembangan daripada kegiatan ekonomi itu sendiri. Kalau sekarang ini rasanya hanya dalam skala ya kecil bisa, teori bisa, tapi kemudian begitu diimplementasi berbenturan kepada program-program yang lain, sehingga sirkular ekonomi lebih kepada tataran di atas kertas saja. Nah, ini kesempatan yang bagus bagi usaha yang dikembangkan agar masyarakat, terutama kan ini kan kita mengembangkan satu masyarakat yang mungkin di Kalimantan sebelah timur itu belum semaju seperti di Pulau Jawa. Nah, inilah dengan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah atau mungkin dalam ini oleh Presiden, maka menjadi banyak pihak, terutama masyarakat, yang menjadi penopang sistem ekonomi hijau ini, gitu. Ya, memang dalam di buku sakunya Bappenas itu posisi ibu kota, rencana ibu kota negara itu memang ada apa namanya istilahnya, ada generator ya di 3 titik. Ada di utara Kutai Kartanegara,
kemudian di sebelah selatan ada Balikpapan, dan juga di sebelah timur itu juga termasuk di Samarinda. Jadi ini sebetulnya ada satu kota yang akan nanti juga mengenerate perkembangan dari IKN sendiri dan sebaliknya gitu. Ya. Nah ini mungkin saya kembali ke Pak Dr. Ruswandi terkait dengan rencana kepindahan ke Kalimantan. Tadi sudah disampaikan bahwa Kalimantan merupakan hutan tropis basah terbesar di dunia. Gitu. Memang ada banyak kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dengan kepindahan ini. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kondisi seperti itu, dengan gagasan energi hijau, IKN yang tentunya juga akan menjadi kota yang membesar ketika masuk dalam wilayah Kalimantan dengan tadi bahwa kondisi geospasialnya ya itu termasuk sebagai hutan basah terbesar. Ini kira-kira gimana? Apakah memang keraguan banyak orang itu tidak perlu kita khawatir, Pak Rus? Karena tadi apalagi ada gagasan untuk menjadikan ibu kota negara nanti sebagai ini tadi berbasis energi hijau. Baik. Jadi begini, berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu memang luar biasa. Artinya yang ada di permukaan bumi sama yang ada di dalam perut bumi itu semuanya kita punya. Ya. Kebetulan ahlinya ini belum hadir di sini, Mas Kartiko itu nanti beliau bisa bicara banyak itu. Ya. Istilahnya apa yang ada di perut bumi Indonesia ini yang bisa dimanfaatkan. Dari mulai yang dunia itu sekarang kebingungan, kita sudah punya. Dan dia sudah melakukannya, beliau sudah melakukannya itu. Yang namanya thorium itu. Itu sebagai pengganti. Thorium ya, nanti beliau bisa cerita itu. Contohnya semua ada itu. Sudah diimplementasikan juga. Selama ini dunia mengandalkan kepada uranium. Sedangkan menurut beliau, uranium itu memang kita kaya sekali, tetapi berbahaya untuk lingkungan. Nah ini, berbahaya untuk lingkungannya itu yang menjadi entry point kita. Kita harus menekuni apa bahayanya, lalu bagaimana solusinya itu. Jadi beliau itu kasarnya dari isi perut bumi sampai yang ada di permukaan bumi, hutan, daun, segala macam, itu bisa dimanfaatkan. Tidak ada sampah yang istilahnya limbah yang tidak bisa dimanfaatkan. Dan beliau sudah melakukan semuanya itu. Sudah melakukan semuanya itu. Misalnya katakanlah di presentasi saya waktu di Menteri Perekonomian itu, salah satu ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan itu adalah zero waste. Tidak boleh ada waste. Nah, beliau sudah membuat apa yang namanya advanced waste solution itu. Jadi sampah itu dia tangani dengan dua hal. Lenyap dari muka bumi atau dimanfaatkan. Betul. Residualnya itu bisa jadi apa? Cairan, limbah semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, itulah bagiannya Pak Kartiko. Sayang beliau masih dalam perjalanan terus nih, beliau nyasar kemana-mana. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Jadi intinya tuh kita sebetulnya tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah energi ini, karena barangnya ada, demandnya ada, semuanya tinggal dilaksanakan saja. Yang penting tertib lah begitu, tertib pembangunan itu. Insya Allah kita survive, Indonesia ini akan survive, insya Allah itu. Ya, terkait dengan energi hijau artinya orientasinya kepada lingkungan yang berkelanjutan. Tadi Pak Rus memang sudah menyampaikan ada beberapa hal yang bisa digali ya sebagai sumber energi, terutama terkait dengan istilah energi hijau. Mungkin Prof Suryo bisa menjelaskan lebih jauh, kira-kira jenis-jenis energi hijau itu yang bisa dikembangkan apa saja? Mungkin tadi Pak Ruswandi tentang sampah atau apa gitu ya, yang artinya yang abadi gitu, sumber abadi yang bisa termanfaatkan seperti air, angin mungkin atau apa lagi gitu. Kenapa itu kok tidak berkembang selama ini gitu? Iya, baik. Jadi memang ini menarik ya. Jadi oleh karena itu saya sebetulnya sudah melakukan berbagai kegiatan yang langsung di lapangan. Jadi pertama memang pemanfaatan daripada pepohonan, limbah dari pepohonan yang kemudian kita buat menjadi suatu energi melalui proses bukan pembakaran tapi yang disebut sebagai teknologi gasifikasi. Nah,
terus berkembang, kemudian ya lalu saya merambah dengan tim mahasiswa itu ke pantai Bungin, daerah Bekasi Utara. Yaitu pemanfaatan suatu energi angin dengan skala kecil, dan kemudian ada solar cell di hybrid, dan kemudian ada desalinasi air laut. Jadi tujuannya adalah untuk mensuatu simulasikan kita sebagai negara yang banyak pulau, itu masyarakatnya akan bisa survive. Jadi bisa hidup dengan suatu. Jadi dengan skala kecil atau skala besar nanti ya? Iya. Kalau saya prefer adalah skala kecil, karena kalau skala besar tentunya memerlukan biaya banyak dan juga perlu keahlian yang lebih tinggi. Kalau ini diusahakan seminimal mungkin gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu lalu saya merambah ke. Tapi maaf, kalau untuk nanti dikembangkan dalam skala besar dalam konteks ibu kota negara, karena seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Presiden itu bahwa ini akan ibu kota negara ini akan dikembangkan sebagai kota yang menjadi benchmark, termasuk dalam hal pemanfaatan energi tadi, energi hijau. Itu memungkinkan ya, Prof ya, untuk skala besar. Skala besar bisa, dan sudah ada kan di Jeneponto, sudah ada turbin angin yang 100 megawatt ya. Itu sudah berjalan walaupun belum optimal ya, tapi sedang diusahakan dilakukan suatu proses kontinuitas gitu, karena kadang-kadang naik turun. Nah, ini ada berbagai teknik sebetulnya yang dikembangkan agar energi angin digabungkan dengan berbagai sumber-sumber energi lain. Kita ada namanya teknologi P2X, P2X. Itu jadi energi angin, baterai, metanol, itu semuanya dari bahan bakar berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan tadi ada baterai, matahari, solar cell, itu akan bergabung. Itu dalam skala besar itu sangat memungkinkan. Gitu. Ya, berarti memang sangat memungkinkan ya pemanfaatan sumber daya energi gitu yang selama ini tidak tergali dengan baik mungkin ya, atau mungkin yang menjadi kendala kira-kira sehingga itu tidak dikembangkan. Kan sebetulnya ada bayu, ada air, ada panas bumi mungkin juga, dan ada sampah, tadi ada biomasa. Ya, dari pepohonan, biomasa gitu. Jadi ada banyak sumber-sumber yang bisa digali, termasuk tadi thorium. Kalau thorium itu terkait dengan energi apa Pak itu Pak? Atau mungkin Pak Kartiko nanti bisa menjelaskan tentang itu. Nanti jelasnya oleh beliau, tapi intinya bahwa ini sangat aman buat lingkungan, thorium itu. Kalau uranium itu, maaf, istilah nuklir hijau ya? Iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi nanti beliau akan menceritakan pengalamannya itu. Karena beliau itu orang lapangan tulen itu ya, asli jadinya, jadi banyak sekali pengalamannya. Jadi memang menarik ya ketika kalau memang gagasan ibu kota negara itu akan menjadi benchmark atau menjadi semacam percontohan untuk perkembangan kota-kota di Indonesia, maka tentunya kepindahan IKN dengan konsep salah satunya energi hijau ini akan menjadi momentum baik gitu ya, Prof ya, untuk bisa menjadi titik anjak lah Indonesia untuk menuju satu kota dengan lingkungan yang berbasis energi yang berkelanjutan tadi gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan energi fosil yang ada batas masanya gitu ya, ada masanya. Nah, artinya saya tertarik dengan tadi istilah cycle nih gitu ya. Jadi artinya sebetulnya itu prinsip dari berkelanjutan ya, Prof. Artinya sumber daya energi itu tidak pernah habis ketika yang memanfaatkan energi yang memang terus terbarukan gitu ya. Jadi selalu ada. Nah, ini mungkin yang menjadi semacam pertanggungjawaban salah satunya dengan kepindahan IKN itu, bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan memanfaatkan teknologi yang teknologi modern tadi, pemanfaatan energi hijau tadi, sehingga ini perlu didukung oleh banyak pihak. Dan kebetulan Prof Suryo juga sudah banyak melakukan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian terkait dengan
pemanfaatan energi hijau tadi. Ya. Mungkin nanti bisa sedikit dipaparkan slide-nya, atau sekarang bisa dipaparkan sedikit tentang jenis-jenis jenis-jenis energi hijau yang sudah beliau lakukan. Artinya bahwa IKN dengan konsep kota hijau cerdas dalam rangka memanfaatkan sumber daya energi yang terbarukan, sehingga konsep pemanfaatan energi yang kemudian mendorong akan terjadi lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang bisa dijelaskan nih, Prof. Ini ada beberapa potensi dan teknologi energi terbarukan. Ya. Pak, Prof Adi, menggunakan ini, Pak. Ya. Maaf, slide. Ya, ini satu paparan yang mungkin bisa menjadi gambaran secara umum. Jadi ini adalah suatu contoh, nanti mudah-mudahan bisa terjadi kota tersebut yang memang disebut sebagai smart city, yang ide dari Prof. Ruswandi. Jadi ini menarik. Nah, ini ada suatu skema yang saya usulkan yang sebetulnya ini merupakan hasil studi gitu, Pak Rafiq. Iya. Dari mahasiswa S2 saya yang mencoba untuk dikembangkan. Jadi utamanya sebetulnya titik beratnya ada di sebelah kiri, itu masyarakat. Dan kemudian masyarakat itu ada suatu proses yang berhubungan dengan lingkungan, dan kemudian juga dengan pemerintahan daerah, dan kemudian juga dengan pemerintah pusat melalui ESDM. Nah, ini ada suatu proses yang terjadi, dan kemudian dalam kegiatan ini akan dibentuk BUMD, pusat bisnis yang sifatnya di tingkat desa. Dan nanti tentunya akan dikontrol oleh pemerintah, dan kemudian proses yang dikembangkan oleh masyarakat dikontrol oleh pemerintah, dan kemudian masuk ke PLN. Dan ini bersirkulasi, jadi tidak ada. Ini seperti konsep gotong royong ya, Prof? Iya, betul. Ini gotong royong energi ya. Iya, menarik sekali. Ini sudah kita simulasi lakukan dalam beberapa tesis mahasiswa S2 saya, dan ini menjadi yang akan diajukan untuk di IKN ini, sehingga tidak ada kelompok yang merasa termarginalkan. Semua mendapatkan jatahnya. Artinya bagian baik dari pemerintah, masyarakat, perbankan, pebisnis itu masuk di situ. Nah, utamanya adalah memang membuat lapisan masyarakat ini menjadi lebih kuat. Nah, kemudian masuk kepada aspek energi terbarukan, ini banyak sekali ya. Jadi itu ada solar cell, kemudian energi air ya, yang tentunya energi air itu ada yang terbesar. Jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis kemudian energi angin ya, dan tentunya ada beberapa yang menjadi akan berkolaborasi sebetulnya. Jadi nanti kalau skala besar nanti ada perusahaan tertentu, ataupun kalau ada skala kecil masyarakat tadi yang akan berperan. Nah, ya di sini ada energi terbarukan ini sebenarnya kita banyak sekali matahari. Jadi kita bisa memanfaatkan. Dan kemudian juga ada yang energi air dan seterusnya. Nah, ini satu contoh adalah energi surya yang sekarang sedang digalakan oleh berbagai pihak. Jadi ini menarik sekali. Ini kok saya dengar ya, kalau energi surya katanya sulit operasionalnya. Gimana kira-kira itu? Jadi betul sekali pertanyaannya. Saya pun juga dengan pengalaman di lapangan, saya sudah menjelajah dari Ambon sampai ke Papua. Ini ada problem. Teknologi yang digunakan adalah cukup teknologi tinggi. Nah, ini memang harus diletakkan di daerah sekitar perkotaan. Ya, jadi inilah yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kepada daerah pedesaan, nanti susah suplainya. Pertanyaan Bapak Pak Rizik betul sekali. Oke, dan kemudian adalah energi hidro yang sekarang saya kira ada satu daerah
di dekat sekitar IKN yang sedang dibangun oleh PUPR, suatu energi yang sangat ramah lingkungan. Dan kemudian energi biomasa, apalagi ini menjadi salah satu mungkin yang menjadi penting. Jadi disitulah masyarakat nanti akan banyak berperan sebetulnya. Jadi proses-proses yang tadi teknologi yang dikembangkan, gasifikasi ataupun pembangkit listrik tenaga uap berbasis biomasa itu akan masuk di situ. Nah, ini salah satu contoh dari produk kami di kampus, yaitu satu sistem mobile gasifier yang sudah beroperasi, yang kemudian terus kami coba terus-menerus. Kemudian juga sudah ada beberapa pihak yang dari ini ya, Prof, yang biomasa, dari sekam padi. Iya, padi. Sekam ya. padi. Atau serat tumbuhan ya? Iya, tumbuhan. Semua ya. tumbuhan ya bisa. Iya, kita bikin pelet dan kemudian itu. Ini versi 1 adalah versi yang berikutnya adalah generasi yang baru, nanti sedang diproses ini. Agak lebih modern karena berbasis internet, IoT, Internet of Things. Ini sebentar lagi bulan Juni akan segera di launching. Ini tapi skala kecil nih Pak, jadi belum skala besar. Skala besar teknologi ini belum bisa. Jadi di bawah 1 megawatt. Tapi dia bisa bagus penetrasinya. Penetrasi kepada masyarakat kelistrikan akan menjadi lebih banyak. Ya, ini adalah berbagai perbandingan tentang suatu teknologi ya. Dan kami sudah membuat suatu spesifikasi. Yang kemudian ini saya langsung cepat saja bahwa ada beberapa manufacturing juga gitu. Nah, ini menarik, kita harus memiliki teknologi sendiri. Baik, saya kira mungkin nanti bisa dilanjut kalau masih ada slide-nya. Iya, sudah selesai. Jadi, baiklah pemirsa, kita break sebentar dan kita akan lanjutkan untuk sesi kedua terkait dengan topik energi hijau di ibu kota negara kita nanti. Pada sesi kedua ini telah hadir juga narasumber Bapak Insinyur Kartiko Sukono. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Beliau adalah Direktur Utama PT Indosmart Teknologi. Baiklah, kita lanjutkan ya terkait dengan pembahasan energi hijau untuk ibu kota negara. Nah, mungkin yang perlu kita pertanyakan nih ke Pak Ruswandi, Dr. Ruswandi selaku beliau tadi Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana. Karena beliau juga kebetulan sebagai keahliannya planner untuk perencanaan kota. Nah, kira-kira untuk ini Pak, untuk energi hijau tadi dan juga kaitannya dengan ibu kota negara, apa nih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi ibu kota yang berbasis energi hijau? Jadi apa yang dipersiapkan dari sebuah kota? Kalau nggak salah, saya sempat melihat dari materi paparan bahwa kota itu diibaratkan atau dianalogikan sebagai tubuh manusia nih, Pak Ruswandi. Mohon bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Razik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Razik tadi bahwa kota itu ibaratnya tubuh manusia, betul sekali. Ada tubuh manusia atau struktur daripada kota, dalam hal ini struktur badan manusia, dan juga ada pikiran atau saya menyebutnya kalau kota tadi infrastruktur, pikiran itu adalah suprastruktur. Jadi program-programnya itu semua itu dibuat oleh kita semuanya itu. Apakah kota ini mau menjadi kota hijau, apakah kota ini mau menjadi kota cerdas, apakah mau menjadi kota yang hijau dan berkelanjutan, seperti yang digagas oleh Presiden kita, Pak Jokowi itu kita semuanya menentukan. Dalam hal ini ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa
tidak ada pembangunan berkelanjutan kalau tidak ada pembangunan kota yang berkelanjutan. Jadi entry point itu dari kota dulu. Kotanya dulu yang harus dibenarkan dulu. Kalau itu sudah berhasil, baru akan ada istilahnya pembangunan yang berkelanjutan. Nanti saya perlihatkan sedikit saja. Nah, dengan itu sekarang sudah saatnya kalau kita sudah masuk ke dalam sesi yang paling menentukan mengenai energi hijau untuk ibu kota negara, Pak siapa namanya, Pak Kartiko inilah pakarnya sekarang yang harus banyak bicara ini. Sekian. Baik, ya. Jadi artinya bahwa dalam kerangka tadi membangun ibu kota negara yang berbasis energi hijau tentu juga harus didukung oleh satu sistem atau teknologi. Sekarang Internet of Things. Karenanya ada istilah smart city gitu. Nah, kebetulan Pak Kartiko ini adalah Direktur Utama PT Indosmart Teknologi. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira konsep smart city itu seperti apa ini gitu? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak atas undangan yang disampaikan kepada ini, terutama Pak Dr. Ruswandi yang memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kami lakukan Pak. Ya. Jadi ini adalah suatu produk anak bangsa yang sudah 10 tahun kita lakukan ya. Dan ini adalah merupakan akumulasi dari presentasi di berbagai kementerian, kemudian di ilmiah, lembaga ilmiah. Dan alhamdulillah Pak, sebagian produk kami sudah bisa go internasional. Nah ini mungkin kesempatan kami untuk menyampaikan kepada halayak bahwa kita punya potensi dalam rangka untuk sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh PBB ya. Kita sudah bicara masalah MDGs. Jadi semua teknologi yang kita kembangkan itu based on lingkungan hidup. Ya. Nah ini kebetulan sekali apa yang kita kembangkan ini berdasarkan lingkungan hidup sehingga diharapkan bisa mengurangi dampak dari global warming. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini akhirnya saya terinspirasi dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa diharapkan IKN itu akan menjadi suatu kota yang menggunakan energi hijau, sehingga saya pilih judul yang mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa energi hijau bagi ibu kota negara. Saya kira itu Pak Pengadar. Iya. Jadi Bapak sudah pernah ya, artinya bahkan bukan udah sering mungkin ya Pak. Jadi mencoba membangun kota yang berbasis Smart City tadi ya. Ini terkait dengan Smart City. Di dalam Smart City itu kan memuat ada smart people, ada smart services gitu, ada smart energy, ada smart infrastructure gitu kan. Nah, bisa mungkin bisa dijelaskan lagi nih, apa yang kira-kira yang dimaksud dengan ada smart people, ada smart tadi ada smart services, smart energy, smart economy gitu ya. Tadi juga terkait dengan Profesor tadi ada ekonomi yang circle ekonomi atau perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dengan adanya pengelolaan kota yang memang didesain sedemikian rupa dengan pendekatan smart ini. Nih bisa dijelaskan kira-kira Pak. Baik Pak. Jadi mohon maaf Pak, saya minta izin kepada Pak Ruswandi. Ini sebenarnya akumulasi dari beberapa pemerintahan kota yang menginginkan bagaimana kota itu dibentuk jadi smart city. Jadi yang pertama diminta adalah waktu itu dari Sulawesi ya. Sulawesi akan mengembangkan itu. Kemudian Subang juga. Tapi ya kondisi belum waktu yang tepat. Tapi alhamdulillah saya dapat masukan ini. Kenapa gagasan-gagasan ini kita tidak tawarkan? Ya. Boleh saya tayangkan apa yang disampaikan? Ini ada sedikit tadi menerangkan mengenai tayangan ya. Nah ini Pak. Ini adalah satu gagasan yang saya terjemahkan dari buku panduan yang disampaikan oleh Pak Ruswandi mengenai kajian akademik mengenai kenapa IKN itu. Saya hanya melihat bahwa ternyata IKN itu merefer pada SDGs. Ada 17 pokok pembangunan yang harus diaplikasikan kalau kita akan menuju ke arah sana. Artinya kita melakukan satu pembangunan kota secara berkelanjutan. Saya coba karena kebetulan saya adalah banyak mengembangkan masalah energi terbarukan. Kita coba pendekatannya dari
smart energy yang terkait dengan nanti akan bisa mendrive atau seperti apa yang Bapak sampaikan, ada smart people, nanti jadi gimana, terus kemudian ada smart economy dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi satu kesatuan dengan didrive oleh smart energy yang kita kembangkan. Sementara itu dulu. Iya. Ya, artinya dengan smart city sistem kota akan digerakkan dengan satu kecerdasan kecerdasan artifisial semua, sehingga semua aspek itu bisa terkoordinasi dengan baik gitu ya. Jadi ada masyarakatnya, hidupnya bisa jadi layak huni gitu, layak tinggal, kemudian layak hidup gitu ya. Kemudian dari sisi layanan ada kemudahan-kemudahan, kemudian juga dari infrastruktur itu terintegrasi dengan sistem smart tadi, kemudian juga ada smart ekonomi tadi terkait dengan salah satunya dari sisi energi yang terbarukan, ada smart circle ekonomi yang bisa didapatkan dari masyarakat dengan pemanfaatan energi-energi yang seolah sementara ini terbuang, salah satunya sampah tadi disampaikan Pak Ruswanti, sampah selama ini itu dianggap sebagai sebuah kendala gitu, yang seharusnya itu bisa termanfaatkan sehingga akan membentuk satu circle ekonomi yang baik bagi masyarakat. Dan itu akan mendorong terjadinya smart energi. Nah mungkin bisa dicontohkan Pak Surya terkait dengan presiden kota yang sudah mengaplikasikan konsep ini, atau nanti bisa Pak Kartiko juga menjelaskan gimana Pak? Iya, jadi salah satu yang tadi sudah dibahas oleh Pak Kartiko, pengolahan sampah kalau nggak salah. Nah ini salah satunya adalah di Kota Solo. Kota Solo ya Pak? Iya, Kota Solo itu sudah mengolah sampah dengan satu teknologi tertentu, dan juga di Surabaya, Benowo, yang juga menggunakan sampah. Dan ini memang skala besar ya. Apakah ini akan berkelanjutan, itu akan diusahakan saya kira oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga ini kita harus merubah bahwa sampah kota itu tidaklah berguna, pasti berguna. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah ini perlu, tapi kan perlu dibantu. Itulah makanya saya sampaikan tadi tentang ekonomi sirkular itu sendiri, hingga berputar itu energi yang bisa bermanfaat pada berbagai pihak. Gitu. Iya Pak Razik. Iya, mungkin ini terkait dengan sistem kota. Ini mungkin Pak Ruswanti nanti yang bisa menjelaskan. Tadi disampaikan bahwa kota itu ibarat tubuh manusia. Itu sebetulnya juga ada yang ditulis oleh Roger Tranchik itu dalam The Finding Lost City gitu Pak ya. Jadi beliau menggambarkan dalam bukunya itu bahwa spasial ruang atau ruang kota itu sebetulnya tersusun dalam sebuah sistem. Tadi ada kepala, ada badan hatinya gitu, kemudian ada tangan dan ada kaki. Tangan yang mengatur, kaki yang bertahan, kepala yang memikirkan. Nah, dalam konsep kota terutama nanti dengan rencana pembangunan IKN ini akan juga sangat sangat relevan dengan istilah smart city gitu. Nanti ini kira-kira gimana Pak Ruswanti terkait dengan tadi pembagian atau pemetaan secara spasial kota itu gitu. Jadi kalau dari Pak Jokowi kan menjelaskan bahwa orang nanti enak jalan kaki gitu kan, bagi pejalan kaki, bagi yang suka mobil jangan di sini katanya. Kan seperti itu. Ya, orang jalan kaki berapa menit gitu. Dan juga kalau kalau menginginkan agak jauh dengan bersepeda. Kemudian juga disediakan infrastruktur untuk transportasi yang juga smart gitu ya. Juga mungkin akan pemanfaatan energi hijau juga gitu ya, sistem transportasinya. Nah, kira-kira kemungkinan seperti ini bisa apa ya kira-kira terapannya, implementasinya memungkinkan ya? Baik. Saya merujuk kepada pertemuan 4 tahun yang lalu, tahun 2016,
itu waktu saya di Menko Perekonomian, seorang pengunjung yang kebetulan kawan dari Gunadarma, guru besar dari Gunadarma, Profesor Ancok itu, guru besar psikologi, itu mengomentari presentasi saya. Ini semua bagus, tetapi ujungnya itu semua tergantung kepada aparatnya. Yeah. Aparatnya lah yang istilahnya itu suprastrukturnya itu ada di mereka itu. Penyusun kebijakan itu mereka semuanya itu. Kalau merekanya itu tidak ngeh begitu, ya susah kita. Yeah. Kebetulan saya duduk di sebelah guru besar dari UI juga, Profesor Susanto itu pakar transportasi. Itu beliau sampai menepuk pada saya, benar ini, siapa beliau katanya. Dia bilang, kawan sekamar saya di Gunadarma, Pak. Betul, kita ini birokratnya cuman banyak bikin dosa, kata beliau itu. kita lah sebetulnya yang membuat peraturan, kita sendiri yang melanggar, katanya itu. Nah itu. Yeah. Jadi saya kembali lagi kepada pertanyaan Pak Razi, itu bisa, tetapi suprastrukturnya itu harus mendukung. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah daerah, itu harus betul-betul mendukung. Kalau tidak ya susah. Susah kalau tidak itu. Kita istilahnya ahli ini cuma bisa merencanakan saja, tetapi untuk menggunakan petugas-petugas operasional, dinas-dinas operasional terkait itu yang di lapangan itu. Nah jadi sekali lagi, sebagus apapun, kata istilah Prof. Ancok itu, kalau petugas terkaitnya di lapangan tidak jalan, nggak akan jalan katanya itu. Ya, artinya ini Pak, semua stakeholder harus mendukung betul, ini. Betul. Artinya menurut kami ya selaku masyarakat, rakyat Indonesia sebagai bagian dari keseluruhan negara kita, dengan adanya gagasan pemindahan ibu kota ke daerah baru, itu kan suatu upaya yang brilian sebetulnya. Ingin membangun sebuah kota yang akan menjadi benchmark, menjadi presiden yang bisa menjadi referensi bagi seluruh kota. Dibangun dengan sebuah konsep yang sama sekali baru, dari nol, dengan perencanaan yang matang, sehingga semua terintegrasi, dan memang harus didukung oleh seluruh pihak. Kan kita selama ini, ibu kota yang kita miliki itu kan given gitu, bukan sebuah ruang spasial yang dirancang dengan sengaja sebagai sebuah ibu kota negara. Nah, dengan adanya gagasan ibu kota baru ini kan menunjukkan satu upaya yang sangat besar dan tentunya harus didukung oleh seluruh pihak, baik aparat dan masyarakatnya dan seluruh stakeholder yang ada yang bisa berkontribusi. Karena apapun konsep IKN nanti dalam implementasinya itu akan harus didukung oleh kita semua, karena sebaliknya akan memberi manfaat yang sebesarnya bagi kita sebagai rakyat gitu. Nah, mungkin terkait dengan itu dari pengalaman Pak Kartiko ya, untuk terkait dengan konsep smart city di beberapa kota di Indonesia yang sudah pernah dilakukan, kira-kira kendala apa nih Pak yang dihadapi gitu? Kalau saya lihat misalnya kayak di Surabaya itu bagus sekali itu, di sana sudah mengeterapkan ada smart city dengan konsep smart people-nya, kemudian ada smart ekonomi juga sudah terbangun di sana, ada smart infrastructure gitu. Kemudian termasuk dalam smart infrastructure yang saya tahu itu bagaimana wali kota itu bisa memantau seluruh pelosok daerah di Surabaya gitu. Jadi beliau di ruangannya itu CCTV itu penuh gitu. Jadi di mana ada pohon yang rusak di situ langsung disuruh. Itu kan barangkali seperti itu ya. Nah, ini kira-kira kendalanya apa sih sebetulnya? Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tuh ada beberapa kota yang tapi secara sektoral ya. Contoh di Jakarta ya. Kalau kita bicara pengolahan sampah, itu ternyata sudah bagus Pak. Ada di setiap titik dia bisa melihat proses-proses pengolahan yang ada. Jadi kita bagaimana kasus di Manggarai dan sebagainya. Tapi itu baru sektoral. Nah, sebenarnya kita harapkan, kita ingin bagaimana kita lakukan suatu integrasi terhadap semua fasilitas. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kalau kita bicara smart city, itu terkait bagaimana kita mencerdaskan masyarakat dan kota yang cerdas, sehingga kita bisa
mengkoordinasikan dari aspek-aspek yang kita harapkan. Ya. Jadi dari pelayanannya, kemudian dari ekonominya, itu akan terkait. Iya. Nah kebetulan karena saya juga banyak lakukan inovasi terhadap energi, kita lihat kalau kita bisa berhasil melakukan sesuatu pendekatan dari energi yang smart, dan itu adalah salah satu amanah Pak dari PBB. Ya. Setiap teknologi yang di-create itu harus merefer pada lingkungan hidup. Nah ini kan satu peluang Pak. Ya. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ruswandi, bagaimana kalau ini menjadi suatu panduan kita untuk bisa menjadi suatu mendrive yang lain, smart city, ekonomi smart ekonomi dan sebagainya. Ini sebentar saya bisa. Baik Pak, nanti mungkin kita lanjutkan ke sesi ketiga Pak. Oh gitu. Sementara sekarang break dulu. Ya udah, sip. Baiklah, sementara kita break, kita lanjutkan nanti sesi ketiga. Nah tadi sudah kita bahas terkait dengan bagaimana energi hijau itu nanti akan dilihat dalam skop perencanaan kota yang berbasis smart city. Ada beberapa presiden sebetulnya di kota-kota Indonesia yang sudah memanfaatkan semacam konsep smart city dalam terapannya. Nah cuman memang ada beberapa kendala atau beberapa hal yang di luar dugaan sehingga perencanaan smart city dalam pembangunan kota itu seringkali tidak seperti yang diharapkan. Nah untuk itu mungkin kita bisa bahas ini dengan Pak Ruswandi ya. Pak Ruswandi mungkin bisa memberi gambaran gitu. Kira-kira sebetulnya apa kendala yang paling urgent untuk ditelusuri gitu untuk bagaimana agar konsep smart city itu betul-betul dapat diimplementasikan gitu. Mungkin bisa diberi gambaran presiden kota yang pernah memanfaatkan itu Pak. Baik, terima kasih Pak Razi. Sebetulnya agak berat hati saya menyampaikan karena ini menyangkut kota kelahiran saya. Dan kebetulan waktu itu wali kotanya adalah orang yang saya kenal baik itu ya. Dan sekarang kebetulan jadi gubernur ya. Jadi ini ada kasus Kota Bandung ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu pendapat para ahli di bidang perkotaan bahwa tidak ada pembangunan berkelanjutan kalau tidak dimulai dengan pembangunan kota yang berkelanjutan. Ini bisa dilihat di gambarnya itu ya. No sustainable development without urban sustainable development. Jadi dari sini kita masuk ke kasusnya yang saya ingin sampaikan itu. Adalah kasus Kota Bandung yang waktu itu ditasbihkan oleh para peserta Kongres Asosiasi Wali Kota seluruh Asia Afrika sebagai kota cerdas percontohan lah Kota Bandung itu. Silakan gambarnya ditayangkan gambarnya. Jadi ini kejadian pada tahun 2015. Waktu itu baru ada istilahnya penghargaan yang diberikan oleh para peserta perhelatan akbar ini, para wali kota se-Asia Tenggara, se-Asia Afrika ini. Se-Asia Afrika. Di waktu itu dianggap Bandung adalah kota yang baik sekali dengan berbagai macam aplikasi TIK-nya yang jumlahnya banyak itu. Menurut harian Kompas itu yang menyusun indeks kecerdasan kota cerdas itu, Bandung itu tertinggi katanya itu semuanya itu. Nah kemudian wali kotanya juga ditasbihkan sebagai wali kota, sebagai ketua Forum Wali Kota Cerdas seluruh Asia Afrika itu.
Tetapi beberapa bulan kemudian ada hujan besar, istilahnya itu hujan badai hidrogeometris itu bukan main itu. Bisa dilihat di gambar itu yang namanya Kota Bandung itu lumpuh total gitu. Lumpuh total. Jadi berarti ada sesuatu yang salah ini. Padahal Kota Bandung itu adalah proyek percontohan di dunia untuk perbaikan slum improvement atau kampung improvement, proyek KIP. Kampung Improvement Project itu UNDP PBB itu mulainya itu di Bandung itu semuanya itu. Waktu itu kebetulan saya sebagai field officer, saya diajak oleh Profesor Hasan Purbo itu. Nah, jadi bagaimana ini di Kota Bandung itu sampai terjadi begini? Padahal proyek UIDP yang terkenal itu Urban Infrastructure Development Project itu juga di Bandung dimulainya itu semuanya. Itu artinya apa? Artinya adalah pembangunan Kota Bandung itu tidak berkelanjutan, artinya itu. Nah itu sebetulnya mohon maaf, ini memalukan sekali ini, malu sekali itu. Tapi apa boleh buatlah, kita cuma harus lapang dada menerima kenyataan seperti ini bahwa ya namanya juga manusia kita ya, kita boleh saja bicara macam-macam, tapi nyatanya alam itu bicara lain. Gitu. Kamu tidak siap, ini aku datang, kamu lumpuh. Bisa dilihat di gambar itu. Bagaimana mobil-mobil pada sampai seperti itulah ya. Nah, jadi ini satu contoh Pak Razik ya. Bagaimana kalau pembangunan kotanya tidak berkelanjutan, bagaimana bisa kita bicara pembangunan yang berkelanjutan begitu. Semuanya itu dimulai dengan yang skala kota semuanya itu, Pak. Demikian, terima kasih. Baik. Jadi ini sebetulnya mungkin satu hal yang menjadi bahan diskusi gitu ya. Jadi ini satu kasus yang mungkin yang di luar kendali, di luar kendali ya. Mungkin perencanaannya sebetulnya mungkin itu sudah matang. Buktinya ini mendapatkan penghargaan ya Pak ya, finalis buat Smart City di Barcelona. Dan saya kira ini satu upaya yang sebetulnya sangat bagus dari Kota Bandung. Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak terduga karena memang alam itu bisa jadi tidak bisa kita prediksikan gitu. Tapi apapun itu satu upaya untuk menjadikan kota itu berbasis smart, terutama adanya ini unsur deteksi dini ya karena kita sudah bicara Internet of Things gitu. Salah satu misalnya kasus sampah. Sebetulnya kan kita punya pusat data sampah di seluruh Indonesia, di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan di tingkat kecamatan. Ya misalnya kalau tadi kembali bicara kepada energi hijau untuk kasus sampah misalnya, kita kan sebetulnya bisa melihat di dalam ruang kawasan terutama kota itu atau kawasan ruang kehidupan itu secara spasial sebetulnya bisa dideteksi kan Pak ya, terutama ini Pak Kartiko nanti bisa menjelaskan di mana timbulan sampah itu ada, kan sebetulnya. Kira-kira nanti jaringannya kemana sistemnya, sistem pengolahannya, titik-titik kumpulnya di mana. Gitu. Kemudian berapa jumlah potensial untuk termanfaatkan menjadi energi. Gitu. Sudah ada sistem sebetulnya kan secara nasional itu, pusat data sampah. Nah terkait dengan ini kira-kira menurut Pak Kartiko ini dengan adanya tagline ya, ibu kota dengan energi hijau ini, kira-kira apa yang bisa bisa memberikan optimisme bagi rencana pindahan IKN ini? Itu bisa dijelaskan nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Terima kasih Pak. Ini sebenarnya satu cita-cita Pak ya yang kita harapkan. Sebenarnya kemampuan SDM itu luar biasa Pak, luar biasa. Mohon maaf kami banyak berkomunikasi dengan mancanegara. Justru produk-produk kami itu jauh lebih dulu dimanfaatkan di luar. Iya. Ya. Kemarin kami dapat telepon dari Paris yang menginginkan teknologinya diadopsi. Tapi masalah sampah itu Indonesia lebih hebat. Bapak, mungkin saya kasih ilustrasi Pak ya. Iya. 98 TPA di Indonesia itu dalam kondisi kritis. Dan semua daerah meminta ke Menteri Keuangan untuk diadakan pengembangan lokasi, tapi tidak diizinkan.
karena tidak produktif. Nah, kemudian saya coba dengan beberapa inovasi yang kita lakukan. Kita tuh menawarkan, kita sudah tidak lagi berpola end piping, semuanya nanti lari ke TPA, tapi kita berubah menjadi greenhouse keeping, ya. Jadi insya Allah jika kita, tapi tentunya ini perlu di backup sama teknologi, ya. Tentunya ini nanti akan kita lihat bahwa tidak boleh ada lagi pemindahan sampah antar wilayah, dan ini sudah menjadi suatu permen di Permenkes, Pak. Yeah. Jadi mungkin kalau saya masih ingat itu nomor 18 tahun 2020 itu masih baru, Pak. Jadi aturan Permenkes bahwa limbah rumah sakit itu berbasis wilayah. Jadi tidak boleh lagi sampai keluar. Yeah. Bapak bisa bayangkan, Pak, ketika saya ngobrol sama direktur utamanya Semen Padang, untuk mengolah limbah rumah sakit itu dia harus mengirimkan sampai ke Banten, dan dihitung-hitung harganya itu sampai 50.000 per kilogram. Bayangkan. Ya. Nah, ini mungkin harus ada suatu perubahan paradigma, Pak, ya. Yang tadinya kita bicara end piping artinya semua lari ke TPA, tapi kita sudah mulai merubah menjadi satu pola greenhouse keeping. Jadi kalau bisa sampah itu dimusnahkan di sumbernya. Yang jadi masalah adalah teknologinya, Pak. Nah, teknologinya sudah kita kembangkan. Teknologinya bukan insinerator, karena teknologi kita tidak menggunakan sepenuhnya BBM, kita hanya pada saat pre-ignition aja. Sehingga nanti akan bekerja proses pirolisis. Nanti saya coba. Jadi saya coba dari awal supaya agak runtun. Ini sebenarnya tadi yang ditanyakan. Kenapa sih kita mencoba merefer pada suatu aturan dari PBB sehingga kita bisa menjadi contoh. Tadi Bapak Rusmandi udah kita bicara dunia. Kenapa kita nggak bisa jadi teladan bagi dunia? Dan itu kemampuan itu ada. Ya. Sehingga diharapkan dengan kita mencoba mendrive energy smart yang kita punya dengan teknologi anak bangsa, kita kalau sepakat, dan ini merupakan suatu effort yang luar biasa, kita bisa mendrive smart ekonomi, terus smart masyarakatnya dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Tadi sudah disinggung pada pembukaan, Pak mengatakan bahwa kalau bisa ASN nanti nggak perlu lagi lah pakai mobil atau apa, cukup jalan kaki atau naik sepeda. Itu mungkin akan terjadi pada zaman-zaman milenial, karena zaman milenium itu sebaiknya sudah kita canangkan semua teknologi yang dikembangkan based on lingkungan. Dan jangan salah, Pak, saya kebetulan dari penerbangan, sekarang itu pesawat terbang sudah based on hidrogen based on apa? Air, zero flight. Nah, ini yang mungkin harus kita coba. Bahkan kemarin saya dapat kabar bahwa Inggris sudah melakukan pengembangan pesawat penumpang based on hidrogen. Kenapa kita nggak lakukan? Dan kita sudah lakukan, Pak. Ya. Nah, ini yang hal-hal ini yang mungkin perlu terobosan-terobosan yang kita coba sosialisasikan bahwa kemampuan bangsa ini ada. Gitu. Ya, artinya sudah sudah banyak hal yang dilakukan oleh tadi anak bangsa tadi, bahwa konsep energi hijau itu sebetulnya mudah untuk dilakukan dan siap gitu. Apalagi sumber daya yang ada di Indonesia itu sudah sangat kaya. Gitu. Tadi sempat sebelum Bapak datang itu Pak Ruswanti menjelaskan terkait dengan thorium tadi ya. Uranium hijau. Gitu. Jadi banyak aspek sumber daya energi yang terbarukan itu yang bisa digali dan termanfaatkan ke depan tentunya dengan teknologi gitu. Dan itu sudah sangat memungkinkan karena anak bangsa sendiri itu sangat memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Jadi itu barangkali. Mungkin ini yang diperlukan adalah bagaimana seluruh pihak atau stakeholder itu bisa berkolaborasi ya, sehingga menjadikan harapan ini jadi kenyataan gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Memang mungkin diawali
terutama karena ini terkait dengan energi hijau dalam konteks perencanaan kota, khususnya ibu kota negara yang sudah dicanangkan sebagai benchmark untuk menjadi percontohan di kota-kota di Indonesia. Maka memang harus dimulai dari perencanaan spasial ruang kota atau ruang kota secara baik ya, secara terorganisir. Tadi sempat Pak Ruswandi menyinggung terkait bagaimana kota itu diibaratkan organisme hidup seperti tubuh manusia yang ada otaknya, ada hatinya, ada kakinya gitu kan, ada tangannya untuk bekerja, ada kaki untuk bertahan. Gitu. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi titik awal yang akan mendasari bagaimana kota itu dikembangkan. Secara spasial sudah diatur dalam klaster-klaster atau zona-zona yang sudah dipersiapkan untuk mengakomodasi bagaimana kehidupan itu berlangsung gitu kan. Seperti tadi misalnya bagaimana sampah itu agar tidak lintas tempat yang berjauhan. Itu tentunya berangkat dari penyusunan spasial ruang kota yang benar gitu. Nah juga kalau terkait dengan bagaimana semua itu bisa dilakukan, tentunya peran seluruh pihak sangat diperlukan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Suryo bahwa itu bisa berbasis masyarakat dulu gitu, sehingga masyarakatnya paling tidak dia punya tadi istilah sirkular ekonomi. Sampah menjadi emas gitu kan, seperti itu, sampah menjadi emas. Dan Pak, ini dimulai kesadaran masyarakatnya kan Pak. Maaf, itu sudah kita lakukan di Filipina Pak. Iya. Nah ini yang saya coba adopsi di Indonesia. Kenapa saya bisa yakinkan luar negeri, di dalam negeri tidak bisa kita itu mungkin yang yuk sama-sama kita bisa dorong sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin menuju ke energi hijau. Baik, ini rupanya waktu kita sudah sampai pada ujungnya. Menarik sekali diskusi kita. Mungkin untuk akhir saya minta closing remark dari Prof. Suryo terlebih dahulu terkait dengan diskusi kita ini energi hijau untuk Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih Pak Razik. Ini diskusi yang harusnya terus berkembang bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan energi hijau dan menjadi hal-hal yang menjadi perhatian. Jadi masyarakat, pemerintah itu harus membuat satu platform yang kemudian bisa memberikan solusi terhadap suplai energi yang untuk di IKN ini. Jadi intinya adalah kolaborasi yang jelas antara masyarakat, pemerintah dan pihak gitu berbagai pihak. Pak Ruswandi, cukup. Terima kasih. Pak Kartiko. Oke. Saya ingin coba aja memberikan suatu summary apa yang sudah kami lakukan. Dan nah ini Pak, ini adalah mungkin yang kita tawarkan beberapa inovasi hijau yang mungkin sebagian sudah kita terapkan Pak. Jadi kita lihat di situ kita sudah punya photocell yang mempunyai efisiensinya tinggi. Kemudian kita juga punya hydronizer, mungkin Pak Adi udah tahu karena saya banyak bekerja sama. Jadi sekarang saya sudah gunakan beberapa mobil menggunakan air Pak, dengan pembangkit hydronizer. Efeknya apa Pak? Dampak karbonnya rendah, emisinya rendah, dan yang bagus lagi pengaruh terhadap mesinnya tuh halus dan tidak panas. Dan berbagai macam lagi yang mungkin bisa kita. Yang kebetulan ini baru lagi kita sudah mengembangkan bagaimana mengolah plastik menjadi bahan bakar. Luar biasa Pak, kualitasnya Euro 4. Nah kemudian saya juga kerjasama dengan Pak Adi bagaimana merubah biomas Kebetulan secara bersamaan kami mengembangkan menggunakan limbah hutan. Tapi alhamdulillah ini sudah berhasil UI jadi limbah padi sekam Pak. Bahkan ada rencana dari Pak Ruswandi bagaimana kalau sekam tebu bisa dijadikan sinergas. Nah ini hanya contoh-contoh, kami begitu yakin karena apa? Sebenarnya ini sudah kita lakukan tidak hanya prototipe, tapi sudah. Baik Pak Kartiko. Saya kira diskusi yang sangat menarik Jadi artinya bahwa konsep energi hijau dalam rangka pembangunan atau kepindahan ibu kota negara kita patut kita apresiasi dan kita dukung terus dan seluruh stakeholder bisa bekerja sama untuk bisa mengimplementasikan tadi konsep IKN
sebagai kawasan smart city dan terkait khusus dengan topik ini adalah sebagai kota dengan energi hijau. Terima kasih kepada Prof. Suryo, Ya. Pak Dr. Ruswandi, Pak Kartiko. Ya. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa acara UG Talk eksklusif terkait dengan topik ibu kota negara kita akan berlangsung serial setiap minggu dan bisa disaksikan pada jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.